Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muqaddimah Kitab Bukhari Muslim. Muqaddimah Kitab Riyadhus Shalihin. Itu berbunyi hadis daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu. Bacanya itu yang benar. Innamal a'malu binniyat. An-nun bisyiddah wal ya' bisyiddah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Kenapa ada di muqaddimah? Karena niat itu penting. Niat itu tujuan. Setiap pembicaraan pun pasti ada tujuannya. Kita nyamperin temen, lalu niat kita ngidul. Awalnya ngomong mah ngalor dulu, ngetan dulu, lalu ngulon dulu, tapi ujung-ujungnya kita arahkan dia ngidul. Nah, itu niat namanya. Contoh ya, contoh. Tujuan kita mau menjodohkan antara Komar, misal, sama Sinta. Kita samperin Sintanya. Nggak mungkin langsung, Sinta, saya jodohin kamu sama Komar. Ada yang begitu. Namanya to the point. Ada yang basa-basinya bulat kemana-mana. Sinta, sekarang Sinta udah umur 20 tahun. Ngomong begitu saja, itu niatnya udah pernikahan intinya sih. Sekarang udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Kita tuh kalau ada orang ngomong tuh niatnya apa nih? Sebenarnya nggak boleh nebak niat. Tapi harus pinter-pinter tujuannya kemana nih orang ngomong gitu tuh. Paham nggak? Sekarang udah dewasa, udah pinter, udah gede. Sekarang juga udah semester 6. Besok umur 21, semester 8. Skripsi selesai. Bapak itu pengen agar Sinta lebih dewasa pikirannya, lebih mandiri, ya gitu. Hampir ke inti ya, hampir ya. Tapi sudahlah, kita harus paham bahwa tujuan kita apa sih ngomong kayak gini. Tujuannya apa? Intinya aja deh, ngejodohin gitu aja. Jadi niat kita dari awal ngomong muqaddimah sampai akhir itu ternyata dengan niat dan dengan tujuan mau mempertemukan Sinta dengan si Komar.
Cuman kita ngomongnya ke gunung sana, ke gunung sini, ke gunung Uhud dulu, ke gunung apa dulu, sampai sejam baru ke intinya. Nah, Abi tuh biasa ngelakuin hal demikian. Basa-basi dulu. Nah, kamu kalau Abi ngomong, kamu kalau ngobrol sama Abi harus peka-peka sama tujuan akhirnya. Nihayah namanya. Apa nih vonis Abi nih kira-kira? Gitu tuh. Ulfi umur 30 tahun. Emang nggak ada tak keinginan punya anak, gendong anak. Awas, Ulfi harus peka nih. Abi kayaknya arahnya ke sana. Tujuan, itu niat Abi. Lah niat itu ada dua. Ada niyatun sohihah. Ada niyatun qobihah. Ada niat yang baik dan ada niat yang buruk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafadkan ma yalfidhu min qaulin dari suatu ucapan illa ladaihi kecuali akan dicatat raqibun atid oleh malaikat raqib dan satu kalimat yang kita keluar itu dicatat sama malaikat. Sang bapak yang nanya ke Sinta, Sinta sekarang udah dewasa, itu niatnya udah dicatat sama malaikat, mau menjodohkan. Paham kan? Nggak usah bahasa dewasa nasihat yang lain, nah, itu mah cuma basa-basi di depan manusia, tapi Allah tahu. Allah tuh tahu. Maka dalam setiap obrolan kita nih, ketika ngomong, ketika bicara, harus dengan niatun sohihah, niat yang baik. Jangan, apa sih tujuan kita ngomong tuh, apa tujuannya? Kalau nggak ada tujuan tuh pasti ada tujuannya. Contoh lagi, kita mondok, Sintanya mondok, terus kita mondok nih, kita posisinya. Sintanya tuh punya adik namanya Indra. Nah, Indra nih rupanya incarannya santri putri contoh. Lalu kita nih neketin Sinta nih, neketinnya saja nih ngelangkah jegrek. Atau kitanya udah suka sama Indra, neketinnya aja nih udah dicatat niatnya sama Allah. Mau ngasih rempeyek dicatat. Niatun qobihah. Atau kita pura-pura setoran lah misalnya. Pak Sinta, boleh gak saya setoran? Dan ditulis niatun qobihah. Paham gitu? Niatmu jelek. Atau misalnya nolongin pun, Mbak kamar mandi nanti setelah saya nanti Mbak Sinta ya. Tenang aja, niyatun qobihah. Atau kita ngasih martabak, Mbak, sodakoh bukan? Tapi niyatun qobihah. Allah tuh gampang nilai itu. Maka ngebersihin niat ini yang memang agak susah. Nah, kita ngapa-ngapain tuh harus dengan niat yang baik. Setiap lafaz yang keluar dari kita, setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Kalau toh ada orang yang nggak punya tujuan, berarti error. Ada orang ngapa-ngapain nggak ada tujuannya, error. Kamu kok ke sini, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak ada tujuannya, error. Mampir ke rumah temen, asal main, error. Harus ada tujuan, minjem uang kayak tujuan kan? Nagih uang, tujuan bukan? Tujuan. Ngantar pernikahan, tujuan. Jangan, kamu kesini ada perlu apa? Nggak ada keperluan, main doang. Wah, rumah sakit jiwa kamu. Orang harus punya tujuan, anak-anak. Jangan sampai ada orang datang ke kita nggak ada tujuan apa-apa. Kalau Abi sih bodo amat. Tujuan kamu apa, bodo amat. Nggak peduli. Yang penting saya memberikan nasihat, memberikan arahan, ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilih. Sang petunjuk jalan menuju kebaikan. Kalau
yang kita nasihati itu dia itu mendapatkan kebaikannya atau melakukan kebaikannya, maka habis yang petunjuk itu akan mendapatkan pahalanya. Jadi sekarang tingkatan kita bukan lagi hafal imriti, lagi ngapalin alfiah, bukan. Nih ngapa-ngapain tuh harus diniatin dengan tulus, bisa nggak? Nggak ada tujuan apa-apa kecuali lillah. Saya ngedekatin ini kecuali lillah. Kan al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita bersahabat tuh harus karena Allah, anak-anak. Nggak ada karena tujuan lain, bukan karena dia cantik lalu kita deketin. Bukan karena dia kaya lalu kita deketin. Nggak boleh begitu. Mana yang paling soleh, mana yang paling baik, mana yang paling dewasa, mana yang paling menuntun kita ke jalan yang baik, saya deketin. Meskipun miskin. Dan mana orang yang begini-begini meskipun dia itu cantik, kaya, jangan dideketin. Ya jangan dimusuhin juga. Pengaruh, nggak baik. Maka apa-apa tuh harus dengan niyatun sohihah. Termasuk ketika kita ngasih nasihat orang, biar orang suka sama kita, itu niyatun qobihah. Kita nasihatin orang, biar yang kita nasihatin suka sama kita, itu niatnya qobihah. Ya jelek. Kita di pondok nggak punya teman, misalnya. Di pondok kan musabaqatun fil khair, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Lalu kita tuh pengen mencari seseorang yang nanti orang itu bisa mencintai kita, pengen nyuri hati lah. Lalu kita pura-pura baik, pura-pura kasih nasihat, pura-pura kasih, udah diniat-niatun qobihah. Sini Neng, duduk sini. Neng, sekarang ya deketin Allah ya. Malaikat niyatun qobihah. Dia keluar Allah Rasulullah tapi niyatun qobihah loh. Awas hati-hati. Maka di dalam taklimul muta'alim, di yang pertama itu, kam min amalin yatasawwaru amalad dunya fayashiru amalal akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru amalal akhirah fayashiru amalad dunya bisu'in niyyah. Banyak sekali amal yang kelihatannya duniawi, tapi dicatat sebagai amal akhirat karena niatnya tuh bagus. Dan banyak sekali amalan-amalan akhirat, kita nasehatin orang, kita sok-sokan setoran lah, kita sok-sokan inilah dan sebagainya, tapi dengan niat yang buruk, amalnya itu jadi amal dunia, kan? Bisu'in niyyah, karena niat yang buruk. Saya pengen ngapalin Quran alfiah biar jadi ustadz, biar dihormati orang, biar punya santri misalnya, biar ini, biar orang tuh kalau salaman saya bolak-balik 11 kali. Biar itu husnun niyah atau su'un niyah? Su'un niyah sudah. Oh belajarnya tuh, belajar ngapalin alfiah, su'un niyah, niyatuka qobihah, niatmu udah nggak bagus, tujuanmu nggak bagus. Lurusin makanya niatnya, cari ilmu tuh. Lurusin niatnya. Apa aja itu pasti ada tujuannya. Kita jajan juga ada tujuannya. Tujuannya ada pasti. Kita ke Bitemu ada tujuannya. Tujuannya jajan. Jajan juga ada tujuannya. Biar apa coba? Emang bener biar kenyang. Dengan makan aja udah kenyang sih. Namanya istimta. Kalau kita jajan, lalu pengen enak-enakan, biar bisa mainan lidah aja. Nah, itu namanya tamattu'. Namanya apa? Ulama-ulama mah ya,
Makan tuh ada niatnya, tujuannya apa, bukan sekedar enak-enakan aja. Sekali suap aja tuh ada niat apa yang kita makan gitu. Klub sebenarnya ya dalam ilmu tingkat tinggi nih, habis sih belum bisa ngelakuin. Orang kalau makan tujuannya bukan karena mempertahankan badan, itu nggak boleh. Wafer, rempeyek, roti itu nggak boleh. Apa tujuannya apa coba? Wafer, rempeyek, kenyang. Orang dengan nasi aja sudah, mau apain lagi? Kan mau mainan lidah dan tenggorokan anak-anak. Kalau sudah sampai ke sini mah sama aja. Ya, langsung sana aja. Yang enak itu apa? Di lisan dan di tenggorokan. Yang enak tuh situ. Kalau masih di lidah, kalau udah di perut, ya orang di perut ya makan roti banyak kayak, makan nasi basi kayak, sama-sama kenyang. Enak itu hanya melalui lidah aja sama tenggorokan. Kesininya tuh nggak ada, hilang kenikmatan tuh. Makanya orang al-aklu fawqas syiba' faqad akalal haram. Kalau makan di atas kenyang itu sama aja memakan makanan yang haram. Kalau makan di atas makan yang kenyang, ini bukan berarti Abi harus begitu, enggak. Abi juga nggak bisa ngelakuin begitu. Ada gorengan, ayo. Gitu. Ada rempeyek, ayo. Gitu tuh. Ya emang kita masih tingkatannya begitu, tapi tuh bertujuanlah ke sana. Saya tuh pengen banget jadi seorang ulama yang kalau ngelakuin apa-apa 1 menit, 1 detik, 1 lirikan semuanya dengan niat yang baik. Apa sih tujuannya ngelakuin ini? Apa sih tujuannya saya ngobrol panjang-panjang? Apa tujuannya saya itu jajan? Apa tuh? Semuanya bertujuan. Niatnya tuh dengan niat soheh. Maka setiap niat itu yang baik akan tercatat ibadah. Kan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tuh hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Nah, maksudnya ibadah itu bukan berarti kita gelar sejadah, ngadep kiblat 24 jam, teklok kita jadi. Mungkin 24 jam, ada nggak yang bisa kira-kira? Nggak mungkin ada. Sekelas Mas Sakif yang rajin aja juga nggak bakal bisa. Mas Sonip yang rajin nggak bakal bisa. Dengkulnya udah keder dia. 24 jam tuh nggak bisa. Maka ibadah itu berwarna-warna. Bukan hanya sekedar sholat dan puasa. Ngobrol ibadah. Dengan tujuan, saya pengen ngumpul dengan golongan mereka, tujuannya ibadah. Kali aja bisa neketin mereka, agar mereka tertarik untuk bisa diajak kepada Allah dan Nabi. Paham tuh? Wallahu a'lam.